Ya, harap sabar ya, saya undang kembali narasumbernya. Ya, oke. Halo, Dok. Ya, Halo, ya. Kita lanjutkan lagi ya, Dok ya. ya Saya oke. saya akan share lagi. Bentar. Ya. Ya, sini terakhir ya, Dok ya tadi ya. Oh, Ya. halo? Halo, Dokter? Ya, ya. Oke, Ya. Dok. Ya, Kok oke. itu? Apanya? Next. Ya. Ya, yang ini ya, Dok ya. Oke, silakan, Dok, dilanjutkan. Oke. Kok pecah ya? Gambarnya? Iya, Gam udah. Udah? Nah, pecah nih, pecah. Agak pecah ya? Ini biasa di floating dulu, Dok, bentar. Udah, oke. Oke, udah bisa, Dok? Dah. Terus pemakaian nafsa, penyalahgunaan abus, pemakaian sebagai suatu pola penggunaan yang bersifat patologik atau klinik yang ditandai oleh intoksikasi sepanjang hari. Tidak mampu mengurangi atau menghentikan, berusaha berulang kali mengendalikan. Keadaan ini akan menimbulkan gangguan fungsional dan operasional yang ditandai oleh tugas dan relasi dalam keluarga. Next, kok hitam ya? Ya, itu, Dok. Oh, udah. Udah ya? Next. Ya. Oke. Ya, kelihatan, Dok? Ya, Ya, oke. oke. Ini sebenarnya penyebab penyalahgunaan ini yang paling penting dari yang tadi di atas ya. Penyebabnya itu sangat kompleks. Yang pasti akibat interaksi antar faktor yang terkait individu, faktor lingkungan dan faktor tersedianya nafsa itu sendiri. Ya, jadi kalau penyalahgunaan itu nggak bisa dia berdiri dengan sendiri, pasti ada beberapa yang mendukungnya ya. Oke, next. Nanti di bawah dijelasin lagi ya. Ini faktor individu itu contohnya anak atau remaja yang mempunyai karakter cenderung memberontak atau menolak otoritas. Ya, terus cenderung memiliki gangguan jiwa lain seperti depresi, cepat cemas ya, kepribadian disosial. Nah, terus perilaku menyimpang dari aturan atau norma yang berlaku. Rasa kurang percaya diri. Nah, ini yang paling banyak yang terjadi di anak-anak yang akan ABG lah contohnya. Ya. Terus sifat mudah kecewa, cenderung agresif, ya, mudah murung, pemalu, pendiam, mudah merasa bosan dan jenuh, keingintahuan yang besar untuk mencoba atau penasaran. Next. Oke. Terus ini lagi masih ya, keinginan untuk bersenang-senang, mengikuti mode atau anak gaul lah ya kalau di Jakarta. Keinginan untuk diterima dalam pergaulan, identitas yang merasa diri kurang jantan, ya. Kalau laki-laki kurang jantan itu kalau nggak ngerokok, nah itu contohnya seperti itu. Ya, terus kemampuan komunikasi rendah, tidak siap mental, melarikan diri dari sesuatu, ya,
contohnya punya masalah tapi belum kuat mentalnya, putus sekolah, dan kurang punya iman. Ya, next. Oke, kalau faktor lingkungan keluarga itu sangat kompleks ya. Pertama, komunikasi orang tua kurang baik, hubungan dalam keluarga kurang harmonis, entah itu ibu dengan bapak, ibu dengan anak, bapak dengan anak, atau anak dengan anak. Jadi saya bilang sangat kompleks kalau dalam lingkungan keluarga. Orang tua bercerai, berselingkuh, atau kawin lagi ya. Terus orang tua yang terlalu sibuk, orang tua otoriter atau serba melarang, orang tua yang serba membolehkan, kurangnya orang yang dapat dijadikan model. Nah, itu contoh-contoh orang yang dari SD mau ke SMP, SMP ke SMA, biasanya dia akan mempunyai figur dari orang tuanya. Orang tua yang kurang peduli, terus tata tertib atau disiplin keluarga yang selalu berubah, ya, kurangnya kehidupan beragama, atau orang tua atau anggota keluarga yang ada menjadi penyalahgunaan nafsa. Ya, next. Oke, kalau faktor lingkungan sekolah itu juga mempengaruhi ya. Biasanya sekolahnya kurang disiplin, sekolahnya terletak sangat strategis dengan tempat hiburan, jadi gampang tuh orang-orang jualan nafsa, ya. Terus adanya murid mengguna nafsa. Terus kalau faktor lingkungan teman sebaya, nah ini juga sangat berbahaya ya. Maksudnya kalau untuk anak-anak itu memang harus mempunyai teman yang baik, karena teman akan mempengaruhi masa depannya. Ya, contohnya dia bisa berteman dengan penyalahgunaan, akhirnya dia akan menjadi pemakai narkoba, ya, atau tekanan atau ancaman teman sekelompok. Ini biasanya lo kalau mau main di sini harus pakai ini, kalau enggak kita nggak akan terima. Itu contohnya seperti itu ya. Terus faktor lingkungan masyarakat atau sosial ya, itu lemahnya penegakan hukum, situasi politik, sosial, dan ekonomi yang kurang mendukung. Kenapa faktor nafsa itu bisa disalahgunakan? Ya, karena nafsa itu mudah didapatin dan harganya terjangkau. Seperti murah topi miring, alkohol itu mungkin di bawah 20.000 kali ya topi miring. Terus rokok bisa kan itu harganya 10.000, 12.000 ya. Terus kalau misalnya obat-obatan itu pun sangat murah kayak Lexotan, BMP mungkin harganya 1.000-an. Makanya sangat gampang untuk yang namanya terjebak di lembah nafsa. Ya, ini bisa dibaca ya. Terus ditambah dengan faktor pergaulan. Biasanya anak yang kurang dari keluarga yang kurang harmonis ya, ini saya salah ketik. Oke, next. Gimana caranya kita mengetahui ya seseorang itu sudah menggunakan narkoba dengan cara yang salah? Ini gejalanya ya. Pertama, perubahan fisik, gejala fisik yang terjadi tergantung jenis zat yang digunakan. Nah, contohnya kalau dia menggunakan nafsa, jalannya sempoyongan. Itu kita bisa ya sempoyongan dengan penyakit dengan sempoyongan nafsa. Ya, bicara pelo itu biasanya untuk anak muda atau anak remaja. Bicara pelo itu jarang ya. Yang biasanya pelo itu untuk orang-orang stroke, ya, apatis. Nah, apatis juga bisa ya. Contohnya dipanggil nggak nengok, itu apatis ya. Mengantuk beda dengan orang yang penurunan kesadaran karena suatu penyakit, ya. Terus mengantuk, agresif, dan curiga. Terus apabila
kelebihan dosis atau overdosis ya, itu nafas sesak, denyut jantungnya bisa cepat, bisa lambat ya. Kulit, terutama yang paling gampang itu adalah tangan, terasa dingin. Terus nafas lambat atau berhenti ya. Dan paling fatal adalah meninggal. Apabila sedang ketagihan atau sakau ya, putus zat, mata dan hidung berair, menguap terus-menerus, diare, rasa sakit apa ya, ya sakit di seluruh tubuh ini biasanya untuk orang-orang pakai pulpal. Takut air itu untuk biasanya orang-orang pakai malah ekstasi, sabu-sabu, sehingga malas mandi, kejang, ya kesadaran menurun. Pengaruh jangka panjang, penampilannya tidak sehat, ya terlihat dari warna rambut, warna kuku, ya tidak peduli terhadap kesehatan dan kebersihan. Ini tidak terawat dan kropos. Nah nanti kalau kelihatan hitam-hitam tuh bisa kita curigain tuh dia pakai narkoba. Mungkin kalau yang kropos, yang agak hitam-hitam itu ada dua kemungkinannya, dari dia kecil nggak ngerawat sama dia pakai sabu-sabu. Terdapat bekas suntikan pada lengan atau bagian tubuh lain. Itu putal. Next. Prestasi sekolah, sering tidak mengerjakan tugas sekolah, sering membolos, ya ini bisa dibaca. Terus pola tidur berubah, sulit dibangunkan pagi hari, mengantuk di kelas. Nah, dokter kalau ngelihat mahasiswanya sering mengantuk itu perlu dicurigain ya. Terus sering bepergian sampai malam, ya, sering mengurung diri, berlama-lama di kamar mandi, menghindari bertemu dengan anggota keluarga, ya, sering mendapat telepon atau didatangi orang tak dikenal oleh keluarga kemudian menghilang. Ini biasanya intimnya dia, entah itu bandarnya atau sesama pemakai biasanya ya, dan sering seperti itu. Sering berbohong dan minta banyak uang dengan berbagai alasan tapi tidak jelas penggunaannya. Ini biasanya putau ya, atau sabu-sabu biasanya karena mahal harganya. Terus sering bersikap emosional, mudah tersinggung, marah, kasar, terus pencuriga, tertutup dan penuh rahasia. Next. Ya. Penanganan pengobatannya ya, itu nggak hanya dengan medis aja, tapi dengan non medis juga. Kalau misalnya pertama pasti ya, ini mungkin pendekatan penyeluruh. Ini mungkin ranahnya orang-orang psikologi kalian ya. Ya, Terus pencegahan primer, sekunder, tersier itu juga masih ranahnya kalian. Terus terapinya itu medis, psikiatri, dan non medis ya, sosial dan radiologi. Jadi campur-campur, nggak bisa satu-satu ya. Terus kalau untuk medisnya, medis psikiatrinya itu detoksifikasi, maintenance, dan rehabilitas. Kalau non medisnya ini mungkin pendekatan komunitas ya, pendekatan agama. Nah ini bagian teman-teman psikologi semuanya ya yang DKI khususnya. Ya, ya. Next. Ini dari BNN saya selipkan kata-kata ya. Sukses tanpa narkoba kita pasti bisa. Next. Oke. Ya, mungkin ada pertanyaan, Dok. Ya. Ya, silakan rekan-rekan, ada yang mau ditanyakan?
Ya, ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Any question? Ya, ini di sini hujan, Dok, ya. Iya, sama di sini juga hujan, Dok. Ya, sama ya. Oke, rekan-rekan sekalian, ada yang ingin disampaikan? Silakan. Ya, ada pertanyaan Any question? yang Halo. Kayaknya kita sih pada ngantuk nih. ya, teman-teman ada yang perlu ditanyakan atau ada yang masih kurang ngerti dari pembahasan yang tadi? Ya, silakan. Nur Amalia, Fikriansa mungkin, atau Ika Purnama, ada yang mau ditanyakan sama Dokter Putri Diana? Tidak ada mungkin ya Pak. Tidak ada. Oke. Ya, atau Kartika? Ya, nanti saya kirimkan ke WA grup ya untuk itu materinya ya, materi dokter ya. Oke. Ya. Ya. Ya, silakan rekan-rekan ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada mungkin saya nanya di Dok ya. Jadi untuk memotivasi mereka bertanya ya, Dok ya. Ya. Kalau saya ingin menanyakan tentang rehabilitasi nih, Dok ya. Tentang apa? Rehabilitasi. Nah, narkoba. Nah, sepengetahuan dokter, rehabilitasi itu biasanya dia menerapkan treatment yang seperti apa, Dok, gitu? Yang dokter tahu gitu. Nah, supaya sindrom ya pemicunya itu tidak kumat lagi gitu. Apakah dari pihak rehabilitasi itu bisa memberikan garansi kepada keluarga ya, keluarga pasien ya bahwa pemicunya itu tidak akan kumat lagi dalam waktu dekat atau mungkin dalam rentan waktu tertentu gitu, Dok. Nah, jadi kira-kira treatment yang seperti apa, Dok, untuk bisa memberikan garansi bahwa sindrom ataupun spektrum dari narkoba ini tidak kumat lagi gitu, Dok? Oke. Kita lihat slide lagi ya yang terakhir, boleh nggak, Dok? Oke. Saya tampilkan ya. Sebentar ya, Dok ya. Saya munculkan lagi. Ya. Oke, sebentar ya, Dok. Saya akan munculkan ini. Ya, terlihat nggak, Dokter? Slide-nya? Itu hitam semuanya. Hitam ya? Ya. Ini udah terlihat belum, Dok? Belum? Belum? Ya. Ya, coba dokter coba lihat. Udah terlihat belum, Dok? Ini masih Masih gelap ngeblur ya? ya? Masih ngeblur ya? Gelap. Gelap. Gelap ya? Oke. Ya, ini ngeblur nih. Ngeblur ya? Ya.
Ya, ini kelihatan. Ya, Ada. sudah terlihat belum, Dok? Oke, ya. Ya. Paling terakhir. Paling terakhir ya. Oke. Tadi saya nanyakan tentang rehabilitasi ya, Dok ya. Ya. Eh, Yaitu nomor 24 kali yang ini 24 ini. Ya, oke. Ya. Ya. Ya, rehabilitasi itu sebenarnya tergantung dari tempat klinik tersebut ya, karena berbeda-beda. Tapi yang saya tahuin adalah antara obat medis dan non medis digabung. Jadi rehabilitas itu yang terjadi di Indonesia itu ada dua, setahu saya ya. Satu yang medis dan non medis. Maksudnya ada beberapa rehabilitas itu yang dia akan ngomong layaknya seperti keluarga. Dia akan mencari dulu, ini anak mengguna penyalahgunaan narkobanya karena apa? Biasanya paling banyak untuk anak-anak belasan tahun itu adalah dari broken home. Biasanya kebanyakan hampir, broken home. Ya, broken home. Itu hampir 70 atau 60% kali ya. Iya, sekitar 60-70%, Dok ya. Ya. Kan ada dua pilihan ya di Indonesia ya. Apakah dia mau masukin ke klinik rehabilitas atau ke pesantren. Kalau pesantren itu biasanya pendekatan agama. Agama, religius, ya. Ya, mulai dari diajak sholat segala macam, sholat malam, sholat, pokoknya benar-benar agama lah tuh kalau di pesantren ya. Tapi kalau misalnya di klinik atau di yang kalau polisi-polisi itu biasanya dia pakai obat, bukan? Kayak elektronik ya, obat gitu, dengan non obat. Ini coret-coretan dari mana ya? Ya. Ini obat-obatan sama non obatan ya. Obat-obatan misalnya dia pakai obat sabu-sabu, itu akan dikasih dengan dosis yang jadi kalau kita bilang diberhentikan perlahan-lahan, tapering off ya, sambil ya di detox juga, terus kalau beda-beda sih ya. Yang pasti akan ditanya, dan dokter jiwanya, psikologinya itu akan selalu menanyakan perkembangan orang tersebut. Sebenarnya dari semua permasalahan penyalahgunaan obat, yang terpenting adalah pengendalian diri dan iman yang kuat ke Allah ya. Karena penyalahgunaan biasanya terjadi ya kurang dekat terhadap Tuhannya, dan di saat dia mengalami suatu cobaan, yaitu entah itu dari keluarga, broken home, terus ketidakkuatan mental untuk menerima kenyataan. Intinya itu. Tapi bisa juga dengan pola asuh nggak tuh, Dok? Kalau kayak anak, bisa juga karena pola asuh orang tua kali, Dok, karena terlalu keras atau terlalu kasar terhadap anak sehingga anak mencari kebebasan di luar gitu, di luar keluarga. Ya. Nah. Bisa kan itu ada di slide saya di atasnya lagi, Dok. Oh iya, bentar, Dok. Ya, itu ada orang tua yang terlalu membolehkan, orang tua yang terlalu kasar, dari faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan ya. Oke, ya ini ya. Ini orang tua ya. Iya, ya orang tua ya. Nah. Ya, itu salah satu. Jadi makanya dalam mendidik anak itu sebenarnya ya, untuk teman-teman yang nantinya akan menjadi calon ibu dan bapak, kalau nanti dikasih amanah sama Allah ya untuk dapat anak, itu tidak
jangan terlalu keras, jangan juga terlalu membolehkan. Karena kalau keras, dia tidak kuat, dia akan jatuh ke lembah narkoba. Terlalu membolehkan, oke, semuanya dikasih, dia pun juga akan jatuh ke narkoba. Jadi sebaiknya yang ya nanti teman-teman Sebaiknya akan pengasuh yang demokratis ya dok ya, kalau yang untuk idealnya ya dok ya. ya iya Ya. sih sebenarnya demokratis tapi yang bertanggung jawab sebenarnya. Bertanggung jawab ya. Iya. Dengan komunikasi sebenarnya ya. Karena Ya. anak maksudnya ya dokter lebih ngerti ya tentang yang namanya psikologi, gimana caranya Ya. komunikasi dengan anak seperti apa, harus saling terbuka agar dan ngasih contoh nih, nak, rokok itu nggak bagus loh. Ini contohnya begini-begini. Itu pasti dari komunikasi dan itu ya, apa namanya, agama anak tersebut. Ya, jadi artinya harus ada pembelajaran akhlak ya dok ya, dari Ya. orang tua ya, misalnya dari orang tua. Ya, betul. Karena orang tua itu sebagai role model ya, role model anak dalam apa meniru ya, dalam meniru suatu perilaku atau tingkah laku ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya dok ya. Iya. Ya, oke. Rekan-rekan ada yang ingin bertanya karena ini menarik sekali ya. Kalau tidak ini mungkin teman-teman punya tetangga yang apa yang punya riwayat narkoba, dia sekarang udah sembuh. Ya silakan ya teman-teman ini berbagi apa mungkin bertanya kepada dokter ya. Nah, itu bagaimana ya istilahnya reaksi orang tua kalau anaknya itu terindikasi narkoba gitu loh dok. Kalau sepengetahuan dokter gimana tuh dok? Oh, oke. Biasanya ya orang tua mengetahui anaknya narkoba itu kebanyakan adalah dalam keadaan terlambat. Terlambat ya. Ya. Okay. Ya, belum dalam keadaan coba-coba, tapi sudah ketergantungan luar biasa. Ya, dan biasanya shock, menangis. Terus ya itu karena kurangnya perhatian ya. Oke, kurangnya perhatian ya. Iya, kurangnya perhatiannya itu maksudnya kan tadi saya sudah jelaskan ya di slide saya yang faktor tadi ya, faktor individu ya. Ya, deteksi dini gitu loh. Ya. Nah, mungkin karena tadi saya bilang faktor anak itu menjadi penyalahgunaan itu tidak akan bisa berdiri sendiri. Kayak misalnya dokter, kayak saya bekerja di rumah sakit, saya tidak akan bisa bekerja menjadi dokter sendiri. Di rumah sakit pasti ada apotekernya, ada perawat, ada bidan, ada dokter spesialis. Nah, itu yang menjadi partner. Nah, di dalam penyalahgunaan narkoba itu pun dia juga nggak bisa sendiri. Ya, itu. Ya, apa perlu dok orang tua itu harus meminta mungkin dari pihak sekolah untuk monitoring gitu loh muridnya dari segi apa ya? Kalau dari misalkan bisa minta tolong dari pihak Rohis atau OSIS ya dalam memantau siswanya ketika mereka pulang sekolah atau ya kan kadang-kala kan kita juga susah ya memperkirakan. Ya, kalau anak-anak pada ngumpul itu ya paling membicarakan kaitannya dengan pembelajaran, dengan olahraga atau masalah cinta monyet lah atau asmara gitu loh dok ya. Tapi ya sebagusnya sih ya pihak sekolah harus memantau gitu supaya ya perilaku ataupun kecenderungan anak itu untuk narkoba itu bisa dicegah ya dok ya. Kayak misalkan sering melakukan razia, nah itu mungkin yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah ya.
gitu. Ya. Ya. Oh. Ataupun dari Jadi, pihak kampus mungkin juga harus perlu diadakan razia juga mungkin kalau Dok. Terutama bagi anak semester 1 atau 2 gitu Dok. Apa perlu Dok? Perlu razia gitu kalau di kampus itu. Kan ya nggak mungkin perlu kan. kalau misalnya untuk SMP ya. Maksudnya Untuk waktu saya zaman mahasiswa, SMP. untuk mahasiswa. Oh, mahasiswa. Untuk mahasiswa semester 1, 2, apakah perlu seperti itu dilakukan gitu kan? Kita kan nggak mungkin ya, karena Nggak mereka sudah perlu. berpikir dewasa. Mungkin yang kita bisa lakukan itu komunikasikan dengan pihak orang tua ya, apa aja kegiatan mahasiswa atau anaknya itu setelah pulang kuliah mungkin ya, gitu ya. Ya, betul. Ya, jadi Karena sebenarnya kalau misalnya mahasiswa ya dia pakai narkoba, untuk yang namanya razia udah nggak zaman efektif lagi. lagi. Ya, itu akan menjadikan musuh bagi dia. Jadi satu-satunya itu adalah berbicara dari hati ke hati Ya, dan cari tahu ya harus penyebabnya. melakukan konseling Dok. Biasanya konseling individu biasanya. Ya, itu Jadi sih. kalau anak ya apa kita suka merhatikan itu Dok. Kalau dosen itu ya suka merhatiin mahasiswanya suka tidur di kelas atau suka melamun mungkin ya. Nah, itu mungkin ada pertanda gitu atau ada gejala ke arah sana mungkin. Ya. Nah, betul. Bisa harus dicurigain hal itu dulu. Iya, gitu ya. Apa dia karena sering bergadang tiap malam ya. Nah, itu harus dicermati lebih teliti lagi gitu, Dok ya. 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 Oke, rekan-rekan ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, mungkin dokter ada kegiatan habis ini kayak ada kesibukan ya. Mau buka puasa, Ya, mau nyiapin tarawih. ya. Ya, oke, monggo dokter kalau mau live ya. Nanti ini saya akan lanjutkan lagi ya. Saya akan tadi menguatkan ya pemaparan dokter ya tadi ya. Ya, oke. Nah, ini sekarang saya bagian terapinya mungkin. Iya, betul. Ya. Oke, Dok. Untuk itu kita foto dulu ya, Dok ya. Ya, mungkin Ya. rekan-rekan bisa dimunculkan kameranya ya. Kita foto dulu sejenak. Saya screenshot dulu ya, Dok ya. Ya, oke. Oke. Tolong dibuka kameranya, rekan-rekan. Ya. Oke, kita foto lagi Dok, bentar Dok. Oke. Ya, oke. Ya, kita sekali lagi. Ya. नहीं अभी ये शिपिंग वाला भी ये on Ya. Ya, oke Dok. Kita akhiri saja pertemuan kita. Terima kasih Dok ya. Ya, makasih. Sukses Atas, selalu waktunya. buat Ya, mudah-mudahan di lain waktu teman-teman dokter psikologi bisa join umum. kembali. Ini teman-teman BKI Dok. Jadi bimbingan konseling Islam Dok gitu. Oh, Ya. bimbingan Ya, jadi teman-teman BKI ya
ya BKI sama psikologi ya kayak adik kakak gitu dok. Dari segi keilmuan. Sukses selalu ya teman-teman Ya. ya. Oke, terima kasih dok ya atas waktunya. Ya, oke dok, monggo silakan kalau mau live. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, oke rekan-rekan, ya. Ini masih ada waktu 4 menit, ya. Mungkin saya akan persingkat saja, ya. Oke, saya akan menambahkan tadi penjelasan dokter tadi ya. Ya, rekan-rekan sudah terlihat belum ininya PPT saya? Sudah, Pak. Sudah ya? Pak. Oke, Pak. kita langsung saja. Tadi kan sudah dijelaskan panjang lebar ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang kesehatan jiwa ya. Jadi dalam Undang-Undang Kesehatan ya. Jadi kesehatan jiwa itu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal seseorang dan perkembangan yang berjalan selaras dengan keadaan orang lain ya. Nah, ini kesehatan jiwa menurut Undang-Undang Kesehatan ya, nomor 3 tahun 1966. Ya. Nah, di sini ada unsur-unsur kesehatan jiwa manusia menurut Al-Kindi. Nah, ini dari berdasarkan pemikiran filosof Islam ya. Itu ada al-his, itu daya sensasi, itu meliputi panca indera. Ya, al-hifz itu daya penjaga, itu disebut juga daya hidup manusia, seperti butuh makan, minum, ya, dan tumbuh dengan imajinasi, ya. Kemudian al-aql, nah itu daya yang, ya, daya rasio ya. Jadi daya rasio ini daya akal ya, daya akal dan pemikiran manusia dalam ya mengarungi kehidupan. Nah. Oke. Nah, di sini ada dampak konsumsi nafza ya. Ya tadi sudah dijelaskan oleh dokter, mudahnya hilang percaya diri, ya mudah sensitif, menurunnya daya ingat, sering berhalusinasi, sulit konsentrasi, munculnya kecemasan yang berlebihan, munculnya depresi, menguatnya ketagihan dalam mengkonsumsi ya obat-obatan atau nafsa secara kesinambungan, tumbuh sikap apatis pada lingkungan. Nah, jadi apatis itu ya sikap tidak peduli, cuek ya atau acuh tak acuh. Nah, di sini ada bagiannya tuh yang pertama itu melakukan psikoterapi Islam ya seperti sholat, puasa, ya zikir. Ya. Ini disebut juga pendekatan psikoterapi Islam oleh dokter. Ya, kemudian melakukan pada diri individu atau pasien. Artinya perbuatannya bisa untuk bisa berbenah diri gitu ya. Beracuan pada emosionalnya. Jadi kita ikut merasakan apa yang mereka alami gitu. Ya, memposisikan diri lalu kita rangkul, jangan kita isolasi CBT. Nah, itu bagaimana kita bisa memberikan persepsi bahwa